Baik, selamat siang saudara-saudari semuanya. Siang, Bu. Gimana keadaannya hari ini? Baik, Bu. Oke, semoga selalu dalam lindungan yang Maha Kuasa. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas kesediaan saudara-saudari yang telah menyempatkan waktunya untuk menghadiri kegiatan kita pada siang hari ini. Sebelum kita memulai aktivitas kita sebagai umat beragama, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, dalam pertemuan pada siang hari ini, kita akan melaksanakan kegiatan yang bernama KKP, yaitu konseling kelompok. Konseling kelompok ini adalah bentuk layanan yang membahas trauma yang saudara alami melalui dinamika kelompok. Nah, tujuannya itu untuk meminimalisir trauma yang sudah saudara alami pasca kejadian. Nah, dalam konseling kelompok kali ini saya nanti kita akan membahas topik-topik yang saudara-saudari sarankan, baik itu masalah pribadi saudari ataupun masalah orang lain yang terpenting yang sedang saudara-saudari alami. Nah, perlu saudara-saudari ketahui bahwa dalam bimbingan dan dalam konseling kelompok ini, apapun yang kita sampaikan dalam kelompok ini tidak perlu diketahui oleh pihak manapun di luar dari kelompok ini, dan saya harapkan saudara-saudari bersedia untuk mengemukakan pendapat saudara-saudari secara terbuka dan tidak dilarang, dan saya harapkan saudara-saudari menyampaikan topik yang sesuai dengan masalah-masalah yang baru saja saudari alami atau yang sedang saudari alami. Dan saya harapkan juga bahwa dalam konseling kelompok ini kegiatannya itu berjalan sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat kita. Oke, dapat dipahami semuanya? Bu. Sebelum kita masuk ke kegiatan inti, ada baiknya kita memperkenalkan diri kita masing-masing dahulu. Nanti dimulai dari saya, baru terus dilanjut dari saudari yang sebelah kanan saya sampai saudari yang sebelah kiri saya. Oke? Perkenalkan, nama saya Yonanda Angelika Purba sebagai pemimpin kelompok dalam kegiatan konseling kelompok pada hari ini. Kemudian, Perkenalkan semuanya, nama saya Najwa Putri, saya biasa dipanggil Najwa. Perkenalkan, nama saya Mihalni Nulara, biasa dipanggil Mihalni. Perkenalkan, nama saya Aja Putri, biasa dipanggil Aja. Perkenalkan, nama saya Alfa Sabila, saya bisa dipanggil Alfa. Perkenalkan, nama saya Rauf Ramadan, bisa dipanggil Rauf. Perkenalkan, nama saya Sultan Tasya, biasa dipanggil Alfa. baik, terima kasih sudah memperkenalkan diri. Mungkin saudara-saudari bisa merekomendasikan topik apa yang akan kita bahas dalam konseling kelompok kali ini. Ya, saudari Ova. Jadi gini Bu, akhir-akhir ini tuh saya sering merasa pikiran saya tuh kacau akibat pasca bencana ini. Begitu ya. Ada lagi yang mau berpendapat? Saya Bu, saya juga sering mengalami ingatan saya yang terganggu. Oh, begitu ya. Saya juga sama seperti Wihona yang belakangan ini ingatan saya juga sering terganggu. Ada lagi? Ya, saudari Ana. Saya juga sama mau membahas seperti saudari Aufa tentang pikiran kacau. Oh, begitu. Ada lagi yang ingin berpendapat? Memberi pendapat? Ya, saudara Rauf. Saya sering stres karena anak-anak putus sekolah. Oh, begitu ya. Sangat memprihatinkan sekali ya, teman-teman. Kemudian ada lagi? Iya, saudari Silva. Masalah saya juga sama seperti masalahnya saudari Aufa dan Ana yang dalam pikiran yang kacau. Oke. Nah, seharusnya kita menyepakati ya topik mana dulu yang akan kita bahas. Berhubung beberapa saudari dan saudara memiliki satu topik yang sama.
menurut kesepakatan menurut yang kita dengar tadi bahwa saudari Silva, saudari Alfa dan saudari Ana memiliki permasalahan yang sama, yakni pikiran kacau ya. Nah, apakah saudara-saudari sepakat bahwa yang kita bahas dalam pertemuan pertama ini adalah permasalahannya saudari bertiga ini dulu? Iya, Saya setuju ya. setuju. Karena kan kayaknya lebih banyak yang mengalami. Terus nanti kita dalam pertemuan berikutnya atau dalam topik berikutnya kita bisa membahas masalah-masalah yang saudara dan saudari alami. Oke, setuju semuanya? Setuju, Bu. Baik, terima kasih. Jadi buat saudara-saudari yang mengalami masalah ini, kira-kira dapat nggak menceritakan kronologis permasalahan? Iya, silakan saudari Alfa. Jadi gini Bu, saya tuh sering nggak fokus kalau misalnya ngelakuin sebuah pekerjaan dikarenakan pikiran saya kacau balau mengingat gimana bencana kemarin. Oh, begitu ya. Terus ada lagi yang mau menyatakan, maksudnya kalau saudari Ana ada nggak apanya cerita kronologisnya? Kalau saya tuh pikiran saya tuh susah buat tenang, Bu. Jadi saya tuh sulit untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain. Baik. Terus saudari Silva? Dari saya Bu, pikiran saya ini sangat cantik Bu, sehingga membuat saya merasa lelah, putus asa, dan tidak bahagia sejak kejadian. Oh, begitu ya. Nah, untuk para hadirin para saudara-saudari yang berada di sini, ada nggak yang bisa menyampaikan kira-kira apa sih faktor penyebab dari saudari Ana, saudari Ova, dan saudari Silva mengalami hal ini? Ya, saudari Naswa. Menurut saya penyebabnya itu pengalaman traumatis yang dapat menyebabkan gangguan stres pasca trauma yang ditandai dengan pikiran kacau dan kilas balik. Oh, begitu ya. Kalau saudara yang lain ada nggak yang mau menambahkan? Ya, Menurut saya pikiran kacau itu bisa terjadi karena stres yang berkepanjangan. Stres berkepanjangan ini nantinya dapat mengganggu fungsi kognitif dan menyebabkan pikiran kita akan menjadi kacau. Oh, begitu. Ada lagi yang mau menambahkan? Saya, Ya, saudara Rauf. kalau dari saya itu mungkin kurang tidur dapat mempengaruhi konsentrasi dan kemampuan berpikir. Benar sekali ya. Jadi kadang bisa jadi disebabkan karena kurang tidur atau karena stres yang berlebihan, bisa jadi ya. Terus saya ingin bertanya kepada saudari Ana, saudari Alfa, dan saudari Silva. Untuk mengatasi permasalahan yang saudari-saudari alami, apa usaha yang sudah saudari lakukan untuk mengatasinya? Ya, saudari Ana. Kalau saya udah berusaha untuk menahan diri, Bu. Tapi pikiran saya tuh tetap kacau. Begitu ya. Kalau saya juga udah berusaha semaksimal mungkin buat lupa sama kejadian-kejadian kemarin, tapi tetap aja ingatan-ingatan itu tuh mengganggu pikiran saya. Oh, kalau saudari Silva ada usaha nggak? Sama seperti Alfa dan Ana, saya juga sudah berusaha melupakan dan tidak terlalu memikirkannya. Oh, begitu ya. Nah, menurut saudara-saudari yang berhadir di sini, kira-kira ada nggak rekomendasi solusi untuk yang bisa diterapkan untuk saudara-saudari kita yang mengalami masalah ini? Ya, saudari Najwa. Menurut saya solusinya itu dengan cara latihan relaksasi seperti meditasi, pernapasan dalam atau yoga, olahraga secara teratur, dan mengelola waktu dengan baik. Ada lagi yang mau menambahkan? Silakan saudara Rauf. Mungkin solusi dari saya, Bu,
Saudari bisa mencoba meningkatkan kualitas tidur saudari, baik itu dengan membuat jadwal tidur atau tidak meminum minum berkafein seperti kopi. Benar ya. Kemudian ada lagi yang menambahkan? Ya, silakan Menurut Saudari Wiana. saudari yang mengalami pikiran kacau itu seperti saudari Alfa, saudari Ana, dan saudari Silva itu dapat mengunjungi ataupun menghubungi psikolog untuk mendapatkan diagnosa yang lebih akurat dan perawatan yang lebih tepat. Oke, terima kasih. Nah, terus saya ingin bertanya nih kepada Saudari Ana. Kan kita tadi sudah membahas bagaimana apa faktor dan bagaimana solusinya. Jadi, apakah saudari memiliki kemajuan setelah mengikuti pembahasan kita pada hari ini? Setelah mendapatkan solusi atas permasalahan saya sehingga bisa saya terapkan. Keresahan saya tentang kekacauan pikiran ini saya sudah berkurang setelah bertukar pendapat dan sharing cerita dengan saudara dengan kelompok pada saudari. Kemudian ada lagi yang mau menambahkan dari antara Alfa atau Saudari Silva tentang kemajuannya? Atau memiliki kemajuan yang sama? Oke. Nah, sekarang saya ingin bertanya nih kepada saudari-saudari yang memiliki masalah pikiran kacau. Ada nggak sih yang mau membuat komitmen setelah mengikuti konseling kelompok pada hari ini? Ya, silakan Saudari Silva. Setelah melakukan KKP ini, solusi yang diberikan oleh teman-teman semuanya bisa dilakukan untuk membantu menegakkan permasalahan yang dihadapi. Saya akan berusaha mengatasi masalah saya ini dengan baik. Terima kasih. Nah, kemudian kita udah hampir sampai nih di penghujung acara. Nah, di akhir konseling kelompok ini, saya harapkan ada nggak sih yang mendapatkan kesan dan pesan dalam mengikuti KKP ini? Ya, silakan. Jadi kesan dan pesan saya sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu sebagai pemimpin kelompok dan juga teman-teman saudara-saudari di sini yang telah membantu kami, saya, Ana, dan juga Silva dalam yang memiliki masalah pikiran kacau akibat kejadian bencana yang kemarin. Semoga solusi-solusi yang diberikan oleh teman-teman berguna untuk kami. Baik. Nah, kita hampir menutup acara kita. Saya ucapkan terima kasih buat saudari-saudara yang sudah berhadir dan menyempatkan waktunya. Tadi kita sudah membuka kegiatan kita dengan doa, sekarang kita tutup dengan doa. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, terima kasih, beri apresiasi buat diri kita sendiri. Kalian semua hebat.